malam, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dengan sebuah renungan untuk kita. Untuk boleh kita merenung setiap waktu, setiap saat. Dan kita akan terus belajar bagaimana Tuhan berkehendak bagi saudara dan saya. Dan saat ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak para pengkhotbah-pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan yang mengaku dia hamba Tuhan, ternyata dia adalah orang-orang yang menipu, seperti yang mau kita saksikan saat ini. Agama Islam dan Kristen sepakat ada 3 orang yang gak mungkin masuk surga. Di Al-Quran ada yang dibilang yang tidak masuk surga adalah orang yang berdosa. Ada hadisnya, di Alkitab ada ayatnya. Kedua yang masuk surga itu bencong. Kenapa bencongnya masuk surga? Karena menurut Al-Quran dan Alkitab di surganya ada salon. Jadi kalau bencong masuk surga mau apa di surga? Ya ada kerja yang sudah juniosa masuk. Yang ketiga yang masuk surga adalah lihat kiri kanan Anda. Adakah orang yang berbadan gemuk? Gode orang nado bilang. Ngana bilang pada dia nyak masuk ngana. Kenapa orang gemuk nggak masuk surga? Karena Al-Quran dan Alkitab sepakat pintu surga itu sempit. Bakurus ngoni biar masuk. Kalau orang Kristen bilang begini, omongol kita nggak usah lewat pintu, kita pakai pengangkatan. Baca kitab Kolose, 1 malaikat angkat 4 orang. 2 gode, 2 kurus, malaikat bataria bos besar. Dari surga batarianya usah ngana bawa, ngana titip jom. Nggak usah dibawa titip. Komedi, saya bisa sebut namanya Mongol. Yang stres, dia banyak sekali melakukan segala kesalahan-kesalahan untuk mencari popularitas dirinya, tentang bagaimana media sosial untuk dapat mendukung segala apa yang diusahakan. Ini luar biasa. Ini salah satu pengejekan, mengejek bagaimana kebenaran firman Tuhan. Dia menyampaikan tentang surga, yang masuk surga yang badan besar dan semua orang tertawa karena sempit jalan ke sana, jadi orang gemuk tidak bisa ke sana. Dan ini luar biasa. Ini namanya pengkerdilan kebenaran firman Tuhan, dan ini tidak bisa diterima secara pikiran, karena Mongol ini tidak mengerti. Dia tidak banyak mengetahui tentang teologis. Dia hanya mencoba untuk mencari popularitas tentang bagaimana dia mendapatkan followers di media sosial, sehingga dia mencoba merupakan sebuah ejekan-ejekan yang supaya banyak orang tertawa ketika mereka mendengarkan dia ketika berkhotbah. Ini luar biasa. Gereja juga mempercayai dia, orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di gereja-gereja dengan lantang dan dengan daya pikat dia untuk membuat orang terfokus kepada dirinya dan membuat orang tertawa, mentertawakan kebenaran firman Tuhan. Ini luar biasa. Saya berpikir gereja harus berhati-hati, dan pemimpin-pemimpin gereja berhati-hati mengundang orang untuk menampilkan khotbah-khotbah, dan janganlah gereja itu dibuat menjadi komoditi untuk mencari uang dan bisnis. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa hal itu akan terjadi,